Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, materi hari ini kita akan bahas mengenai masih benua-benua yang ada di dunia. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai benua Eropa dan benua yang sangat menarik, yaitu di sini ada ya benua Afrika. Oke. Selamat datang kembali anak-anak di kelas IPS dalam materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai benua Afrika dan benua Eropa. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menunjukkan letak benua Afrika dan benua Eropa, lalu menyebutkan letak astronomis benua Afrika dan benua Eropa, berikutnya merinci karakteristik benua Afrika dan benua Eropa, dan terakhir mengelompokkan negara-negara dalam region benua Afrika dan benua Eropa. Oke, apa yang kamu tahu tentang Afrika? Kalian mungkin hanya tahu atau mungkin sering melihat tayangan di televisi mengenai satwa-satwa liar yang ada di Afrika, atau mungkin penduduknya yang memiliki keunikan tersendiri. Benua Afrika ya ini sering disebut sebagai atau dijuluki sebagai benua hitam atau the dark continent karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Lalu, benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luas benua Afrika sendiri adalah 30.290.000 km persegi. Nah, dengan luas seperti ini, benua Afrika merupakan benua terluas ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika dilalui oleh garis khatulistiwa yang membuat sebagian wilayahnya beriklim tropis. Dan terakhir, titik tertinggi di Afrika adalah Gunung Kilimanjaro di Tanzania dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Ya, ini merupakan gunung strato aktif, tapi saat ini posisinya sudah tidak aktif. Baik, batas-batas wilayah benua Afrika. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, atau biasa disebut juga sebagai Laut Mediterania. Lalu di sebelah selatan dan di sebelah timur, benua Afrika berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Beberapa fakta menarik mengenai Afrika. Baik, seperti tadi disebutkan sebelumnya, benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Ya, nah benua hitam ini mungkin istilah ini tidak terlalu asing lah bagi kita, karena memang secara fisik bisa dijelaskan bahwa keadaan penduduk asli dari benua Afrika yang berkulit hitam itu berasal dari ras yang sama, yaitu ras Negro. Nah, pada masa lalu, orang-orang Prancis pernah menjajah benua Afrika dan menemukan penduduk-penduduk asli berkulit hitam yang dijadikan budak atau dijadikan pekerja kasar di negaranya. Nah, dalam bahasa Prancis, mereka menyebut orang-orang hitam itu sebagai Negro. Sebutan itu akhirnya berlanjut hingga saat ini, dan para penduduk asli dari Afrika sering disebut sebagai orang-orang Negro. Nah, hal ini menyebabkan benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Namun, istilah sekarang atau istilah Negro saat ini mungkin sudah sedikit usang atau kuno. Nah, terdapat gurun panas terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Terdapat sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Mungkin kalau kita bicara Sungai Nil, kita akan pemikiran kita mungkin diajak untuk berpetualang kembali ke masa Mesir kuno. Kalau mungkin pernah kalian dengar kisah Firaun ya, yang sangat terkenal dengan Nabi Musa gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari peradaban Mesir kuno. Salah satu rajanya yaitu Ramses II. Nah, Ramses II ini diperkirakan oleh para peneliti ini hidup sezaman dengan kehidupan Nabi Musa ya, seperti itu. Baik, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak dituturkan di benua Afrika. Lalu yang terakhir adalah terdapat bangunan bersejarah yaitu piramid dan Sphinx. Pembagian wilayah benua Afrika.
Baik, secara geografis, wilayah benua Afrika terbagi atas 5 kawasan atau region, yakni diantaranya adalah Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Nah, Bapak akan sebutkan beberapa negara dari wilayah tersebut. Di Afrika Utara, terdapat beberapa negara diantaranya Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, dan lain-lain. Lalu di Afrika Barat, ada negara seperti Mauritania, ada Mali, lalu Liberia, Pantai Gading, Nigeria, dan lain-lain. Di Afrika Tengah, negara-negaranya diantaranya adalah Kongo, Angola, Zambia, Rwanda, dan Burundi. Lalu di Afrika Timur, ada negara-negara Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania, dan ada pulau yang terpisah dari daratan Afrika, yaitu Pulau Madagaskar. Terakhir, Afrika Selatan, diantaranya ada Afrika Selatan sendiri, ada Botswana, Swaziland, Lesotho, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke benua yang kedua, yaitu benua Eropa. Oke, benua Eropa memiliki beberapa fakta seperti berikut. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Alasannya, pertama, mayoritas penduduk benua Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa sendiri terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jadi kalau kita lihat dari letak astronomisnya, benua Eropa ini terletak di belahan bumi bagian utara. Iklim di benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi, dan ini menempatkan benua Eropa di posisi nomor 5 terluas di dunia setelah Asia, lalu ada Amerika, Afrika, Antartika, dan Eropa. Batas-batas wilayah benua Eropa. Baik. Di sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah. Karakteristik benua Eropa. Nah, wilayahnya terletak di belahan bumi benua utara, lalu penduduknya mayoritas tinggal di perkotaan. Terdapat mata uang tunggal, yaitu mata uang euro, ya. Lalu benua Eropa merupakan pelopor penjelajah dunia, ya, diantaranya Portugis dan Spanyol, ya, yang mana kita mengalami penjajahan itu berasal salah satunya awalnya itu dari penjelajahan bangsa-bangsa Eropa khususnya. Terdapat bahasa internasional yang digunakan, yaitu bahasa Inggris. Lalu terdapat bangunan bersejarah, yaitu diantaranya Menara Eiffel dan Colosseum di Roma. Pembagian wilayah benua Eropa. Baik, wilayah benua Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni Eropa Barat, ya. Nah, negara-negara yang terdapat di Eropa Barat diantaranya adalah Prancis, Belgia, ada Jerman, ada Belanda, lalu ada Swiss dan Austria. Lalu di Eropa Timur, di antara negara-negaranya adalah Polandia, Rumania, Ukraina, Bulgaria, dan tentu saja Rusia, ya. Lalu di Eropa Utara, di sini ada negara-negara misalnya Norwegia, Swedia, Finlandia, termasuk Islandia. Lalu di Eropa bagian selatan diantaranya ada Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, dan lain-lain.